Apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam satu hari? Enggak. Enggak, tergantung Anda gini. Sebenarnya diet itu enggak ada. Kalau saya membahasakan, kalau Anda makannya benar, makannya seimbang, tubuh akan normal-normal saja dia. Berat badan akan turun. Ya. Sekarang misalkan kita bicara tentang orang yang kena misalkan hiperkolesterol. Hiperkolesterol itu kenapa? Ya karena perutnya nggak bisa ngolah makanan, karena livernya juga bermasalah, seterusnya lah. Sehingga diobatin apa? Suruh dia puasa dulu. Nanti apa yang terjadi? Tubuhnya akan nge-recover lagi sebenarnya. Jangan ngobatin. Jadi kalau saya ditanya, apakah makan begini bisa nurunin kolesterol? Bisa, asal puasa aja. Bisa nurunin kolesterol. Bahkan makan begini yang bisa untuk asam urat juga. So simple lah seperti itu ya. Jadi kentang rebus isinya apa? Kentang rebus, kentang itu karbo, bagus nggak? Bagus. Telur rebus, telur itu protein. Telur itu jangan digoreng, rusak proteinnya. Jadi jangan makan telur yang digoreng. Telur yang bagus, yang paling bagus apa? Mentah sebenarnya. Kalau nggak setengah matang, kasih lada sama garam, jadi deh. Ya. Labu siam isinya apa? Ada vitamin, ada mineralnya, ada karbonya juga. Ya. Jadi intinya apa? Ada proteinnya. Jadi contoh gini lah. Karena gini, kita tuh selama ini ada satu hal yang perlu saya pribadi merasa perlu dikoreksi, saya pribadi sih ya. Entah benar atau enggak. Yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna itu loh. Ya. Jadi dimakan semua. Ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi itu sederhana, enggak berlebihan, enggak banyak dalam satu waktu. Jadi kalau Anda sudah makan telur, jangan lagi makan daging. Kalau Anda sudah makan tempe kan protein. Jangan lagi makan daging karena sudah sama-sama protein. Kalau Anda sudah makan misalkan kentang, jangan lagi makan nasi. Jadi boleh nggak makan nasi? Boleh. Nasi apa? Nasi merah, nasi hitam, atau beras pecah kulit. Nggak masalah, tapi jangan banyak. Karena kita sudah kebanyakan karbo. Jam 2:30 ya? Kok nggak ada yang gini-gini? Om saya sudah sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awal merasa pusing, diperiksa, nanti diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok, kondisi masih pusing, tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok, puasa. Sarannya puasa. Lab, saya pernah ada bikin di YouTube. Saya bilang, medical check up bagus nggak bagus, tapi di situ hanya mengukur angka. Banyak orang yang medical check up-nya bagus, tapi tubuhnya masih bermasalah. Banyak. Muncul dari mana? Sama kayak mobil. Mobil itu kalau mobilnya mobil bagus, mobil mewah, maka jangan isi dengan premium, isi dengan pertamax. Kalau mobilnya mahal, sebelah mobil sport car gitu kan, misalkan diisi dengan apa tuh namanya premium, maka mobilnya lama-lama ngeluh juga. Di starter susah, tiba-tiba mogok, yang ujung-ujungnya yang bawa mobilnya stres. Sama kayak badan kita. Tubuh kita itu teman-teman sekalian, sebenarnya dia tidak langsung menunjukkan satu penyakit. Jadi penyakit yang didapatkan seseorang itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu sudah dikasih tahu sama tubuh. Misalkan ya, sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan badan pegel-pegel, ya mens bermasalah segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah indikator badan ngasih tahu, tolong perhatikan saya, tolong jangan sampahin saya lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak begini apa yang dikerjakan? Ubah semua polanya, ajak omnya ini berpuasa. Atau kalau nggak berpuasa, biasakan lapar. Nama kerennya intermittent fasting. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Makan semua jenis rimpang-rimpangan, makan semua jenis bumbu-bumbuan, makan produk lebah, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Asal hulunya di stop, yang bikin dia sakit. Tanya makannya apa. Jadi kalau kita ngobatin orang, misalkan orang tanya, saya begini-begini, tanya dulu makan tiap harinya apa. Karena itu kuncinya di situ. Kalau kita belum mampu memperbaiki isi piring kita, berat untuk diobatin penyakitnya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya panjang betul. Yang dikit-dikit aja ya. Kenapa ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Cacingan mungkin. Tapi ada orang yang makan sedikit. Kalau ada orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk,
Masalahnya di mana? Masalahnya ada di freezer. Masalahnya ada di hormon. Hormon tuh ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya. Dengan cara apa? Kasih dia minyak. Kasih dia minyak dulu. Berapa lama? Saya biasa sarankan sekitar sebulan. Jadi dia makan minyak sama makan lemak yang baik. Contoh lemak yang baik apa? Minyak zaitun, alpukat, itu lemak yang baik. Makan selama sebulan. Perbaiki. Dan kurangi karbonya. Ya, habis itu ngapain? Habis itu dia harus latihan beban kehidupan. Bukan. Latihan beban itu bukan pakai barbel ya. Latihan beban itu kayak plank, squat, push up, latihan beban itu. Sebab itu akan stimulus growth hormone. Growth hormone itu kalau dia muncul, maka yang terjadi apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak, Masya Allah kan. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama, kita belajar bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Bahwasanya untuk hidup sehat malah kita merubah pola makan yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu 4 sehat 5 sempurna. Misalkan kita sudah makan kentang, usahakan jangan makan nasi dan sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kemudian obat yang terbaik untuk yang sedang sakit yaitu dengan puasa, karena kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh faktor makanan yang tidak sehat. Kita biasakan puasa, kemudian ibaratkan itu tubuh kita itu ibaratkan kendaraan. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, sama halnya dengan kendaraan tidak sesuai isi bahan bakarnya. Misalkan bahan bakarnya bukan pertalite tapi diisi pertalite, maka lambat laun akan rusak itu mobil. Sama dengan tubuh, ketika tubuh kita diisi dengan makanan yang nyampah atau tidak sehat, maka akan timbul tanda-tanda orangnya akan cepat lelah, lemas, mengantuk, flu dan lainnya. Itu merupakan tanda-tanda bahwasanya isi bahan bakar tubuh kita itu tidak sehat. Maka dari itu, marilah kita isi bahan bakar atau makanan kita ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita rubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita sama-sama belajar, khususnya bagi saya pribadi. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.